Akhirnya, PSBS Biak meraih kemenangan pertama mereka di Liga 1 Indonesia. Wow, dan yang terasa spesial di sini adalah PSS Biak meraih kemenangan pertama mereka itu atas klub ibu kota, yaitu Persija Jakarta. Klub besar, klub yang sudah punya nama, klub yang pernah merasakan juara Liga Indonesia. PSBS Biak merasakan kemenangan pertama ini terasa sangat spesial. Karena apa? Karena mereka sudah menunggu hingga pekan keempat baru bisa mendapatkan kemenangan, dan langsung kemenangan di atas Persija Jakarta yang notabene tim raksasa Liga 1, guys. Ini merupakan kemenangan yang cukup berarti, kemenangan yang sangat berharga, yang menaikkan mental daripada anak-anak Biak yang sudah lama terpuruk ya. Dalam 3 pertandingan awal mereka selalu kalah. Bukan hanya kalah, tapi mereka tidak bisa meraih satupun poin dari 3 pertandingan, dan terbukti dengan kemenangan ini cukup mengangkat posisi mereka dari posisi hampir juru kunci ya, karena PSS Sleman yang berada di juru kunci, sehingga merangsek naik ke peringkat 13 dengan kemenangan yang pertama ini, guys. Patut kita apresiasi usaha yang diberikan daripada anak-anak Biak. Seakan-akan mereka itu menunjukkan bahwasannya mereka sebagai tim juara Liga 2 musim lalu hadir di Liga 1 tidak sebagai tim yang hanya sekedar lewat. Terbukti mereka bermain apik, mereka bermain dengan sangat ciamik ya, kerjasama antar satu pemain dengan pemain yang lainnya cukup bisa kita bilang cukup rapi ya, dan terbukti mereka melesakkan 3 gol. Ini merupakan torehan gol yang terbanyak daripada PSS Biak selama berlaga di Liga 1, guys. Dan sebenarnya Persija tidak terlalu buru-buru amat main pada malam kemarin ya, pada tadi malam. Memang mesti kita akui PSS Biak jauh lebih baik bermainnya. Nampak sekali Biak lebih siap untuk pertandingan kali ini. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam kubu Persija sendiri. Seperti Persija itu kehilangan sentuhan mereka. Pemain-pemain yang biasanya selalu tampil cemerlang ya, seperti Rio Matsumura. Ya, baru juga dengan striker andalan mereka si Gustavo, baik itu di lini pertahanan itu ada Kudela dengan Ferrari. Tapi jelas kita mesti akui memang Biak ini lebih siap untuk pertandingan kali ini. Memang bisa kita lihat Matsumura sempat melakukan assist yang cemerlang ya. Matsumura memang tetap berkelas. Pemain ini memang salah satu pemain terbaik di Liga 1 ya, dan terbukti umpannya itu sangat ciamik ya untuk Hanif Sabandi. Itu mengingatkan kita umpan-umpan Pogba ketika di timnas Prancis ya, yang saat itu Griezmann yang menerima umpan tersebut, guys. Sangat bagus umpannya, dan Hanif Sabandi juga dengan tenangnya mengkonversi peluang emas itu dengan sebuah gol yang cukup tenang. Sebenarnya bisa kita bilang Biak ini belajar banyak dari kesalahan mereka yang sebelumnya ya, karena dari starting line up mereka kali ini menurunkan para pemain yang sudah memperjuangkan mereka di Liga 2 kemarin, guys. Terbukti M. Thohir menjadi bintang juga di pertandingan kali ini, meskipun yang mencetak gol adalah Velasquez, tapi yang menjadi sorotan kali ini adalah M. Thohir yang kemarin sempat ada video kontroversi dia yang mengatakan pemain lokal dengan pemain asing itu 11-12. Betul-betul kali ini M. Thohir menunjukkan bahwasanya ya, M. Thohir membuktikan ya, bahwasanya pemain Liga 1 itu pemain lokal itu 11-12 dengan pemain asing, guys. Terbukti Velasquez ya mencetak gol itu kalau bukan karena umpan asis manja daripada tendangan free kick abang kita ini M. Thohir, maka tidak ada gol Velasquez yang kedua, guys. Memang mesti kita akui abang Thohir pada pertandingan tadi malam luar biasa, bermain ciamik, masuk ya sebagai pemain pengganti. Meskipun dia bermain sebagai meskipun M. Thohir tidak bermain sebagai starter ya di pertandingan kali ini, tapi ia membuktikan ketika ia sudah masuk ke dalam lapangan, ia langsung memberikan kontribusi nyata. Memang di beberapa pertandingan yang lalu ia tidak main, dan bahkan main juga di menit 90 lebih ya, ketika saat menghadapi PSM Makassar yang ada blunder dengan kiper mereka, yang salah antisipasi ya, salah paham, yang berujung sebuah gol di injury time yang mengakibatkan PSBS Biak itu kalah ya. Kali ini M. Thohir membalas segala kesalahan yang pernah ia buat dengan melesakkan satu assist yang sangat-sangat keren, sehingga Velasquez menggandakan keunggulan, guys. Mesti kita akui juga
Velasquez pada pertandingan tadi malam itu gacor, pemain bertahan. Ini gila ya, pemain bertahan ini seakan-akan dia tidak mau kalah dengan top skor daripada PSS Bia, siapa Alexandro ya, yang mana ia melesahkan 2 gol dan dua-duanya itu melalui heading ya, melalui sundulan. Memang kalau misalnya kita akui Velasquez ini sundulannya mematikan, bahkan diapit antara back-back Persija Jakarta, yaitu baik itu Vendrao, baru itu Kudela, baru juga Ferrari, tapi gila bisa Velasquez nyempil di antara keduanya dan ketiganya pemain bertahan Persija dan langsung melesahkan sebuah gol, guys. Memang mesti kita akui juga di Bia ini mereka menurunkan pemain-pemain mereka yang sudah lama tidak pernah mereka turunkan. Contohnya kita sebut saja adalah Beto Gonçalves, yang mana Beto sebelumnya jarang dikasih menit bermain, jarang dikasih kesempatan untuk membuktikan diri ya, karena mereka mesti kita akui juga Beto Gonçalves merupakan salah satu aktor di balik suksesnya Bia ini promosi, di samping daripada Alexandro sebagai top skornya. Duet Beto Gonçalves dan Alexandro pada Liga 2 musim lalu itu sangat mematikan. Dan terbukti di pertandingan kali ini, Beto Gonçalves membuktikan kelasnya meskipun di umurnya yang sudah tidak muda lagi, yang sudah ya bisa kita bilang umur-umur tua ya, tapi ia tidak kehilangan kelasnya, guys, tidak kehilangan sentuhannya. Terbukti bahkan sebelum terjadi gol pertama, Beto Gonçalves sempat memberikan ancaman nyata ke gawangnya Persija Jakarta, tapi untung saja kiper Persija Jakarta ya, Eduardo, melakukan save yang sangat gemilang, yang mana Beto Gonçalves di umur tua itu masih sempat melewati back muda Ferrari ya, tapi sayang sekali shootingannya atau mungkin bisa kita bilang eksekusinya masih ditepis sama Eduardo, karena memang mesti kita akui Eduardo juga tampil sangat gemilang ya, terlepas daripada 2 gol yang melalui sundulan tersebut dan 1 gol bunuh diri dari Sahryan Abimanyu, tapi Eduardo sebenarnya cukup gemilang melakukan beberapa save ya, guys. Oke. Selanjutnya kita juga melihat di situ ada Marcos Sandi ya. Marcos ini betul-betul tua-tua keladi, licin kali Marcos Sandi, bahkan sempat melakukan nutmeg 2 kali ya, melewati Rio Matsumura, baru juga melewati Ferrari kalau nggak salah itu, Pirja Andika sebelum dijatuhkan. Nah, ini kan mantan-mantan pemain yang telah membela PSS Bia di musim lalu untuk mengangkat di Liga 2, guys. Todd Pere pada pertandingan kali ini mengingatkan kita dengan ya free kick dia ketika lawan Qatar di timnas berapa kemarin itu ya, berapa itu yang zaman-zaman orang Egy ya, yang mana ia langsung memberikan umpan manja ke Velasquez dan Velasquez langsung mengkonversi peluang itu dengan sangat manis berbuah gol dan akhirnya membuka keunggulan ya saat itu 1-0. Kemudian digandakan melalui umpan abang dah kita M Thohir 2-0, Velasquez mencetak gol, baru juga masuk ke Xavier ya, Xavier masuk di babak kedua, yang mana juga di situ ada William Slugo juga masuk, Febrianto juga masuk, dan M Thohir juga masuk. 4 pemain ini main, masuk juga James Kelly Schroyer ya main juga. Dan akhirnya gol ketiga yaitu gol apa ya saya bilangnya, gol bunuh diri, karena memang Sahryan Abimanyu ingin mengantisipasi umpan silang daripada Jamie Xavier, tapi sayang sekali bola malah masuk ke dalam gawangnya sendiri. Itu guys, dengan kemenangan ini maka PSS Bia sangat-sangat beruntung ya. Bukan beruntung, maksudnya sangat-sangat berdampak positif kepada mereka yang akhirnya bisa menemukan performa terbaik mereka dan bisa meraih kemenangan pertama mereka. Dengan hasil ini Bia langsung bertengger ke peringkat ke-13, sedangkan Persija Jakarta gagal untuk mengkudeta PSM Makassar dan Borneo karena mereka tertahan di peringkat 3 gara-gara seri, guys. Dan posisi mereka juga terancam dengan Persita Tangerang yang apabila nanti main itu menang maka mereka akan tergusur dari peringkat 3 yang akan Persita akan menghadapi Persebaya besok, guys. Oke. Thank you so much sudah nonton. Semoga Indonesia salam rezeki dan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin wa alamin. Alhamdulillah. Ma'an aja bimurikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.